Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Salam jumpa lagi anak-anak bersama saya Ibu Putri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat dan kita akan membahas topik baru. Namun sebelumnya, Ibu akan sedikit mengevaluasi hasil pekerjaan kalian dalam bentuk rekaman video. Kalian membacakan teks berita. Dalam membacakan teks berita itu, kalian sudah memperhatikan beberapa aspek yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan Ibu sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena kalian sudah melakukannya dengan baik. Walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, seperti intonasi dan volume suara, dan juga kelancaran dalam membacakan teks tersebut. Namun usaha kalian sangat Ibu hargai, sehingga Ibu harap ke depannya kalian tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Mari sama-sama kita melihat topik yang baru, dan sebelumnya kalian silahkan perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, tentu pernah kalian lihat gambar seperti ini di televisi. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, ini merupakan salah satu iklan yang ada di televisi. Ini adalah iklan susu fermentasi untuk keluarga agar dapat sehat setiap harinya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian iklan, slogan, dan poster, dan juga kalian dapat memahami fungsi dari iklan, slogan, dan poster tersebut. Pertama, mari kita lihat pengertian dari iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar dapat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Atau ada pengertian lain, iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Khalayak di sini artinya adalah orang banyak. Jadi iklan ini merupakan pemberitahuan atau memperkenalkan sesuatu produk atau berupa barang atau jasa yang ingin diperkenalkan kepada orang banyak agar orang itu dapat membeli produk atau barang dan jasa yang ditawarkan itu. Nah, adapun fungsi dari iklan adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, mempromosikan produk agar menjadi lebih terkenal di mata masyarakat dan menjadi keuntungan dalam berbisnis agar keuntungannya itu menjadi melonjak naik. Misalnya seperti yang ini anak-anak, ketika kalian menonton televisi, kalian bisa melihat di situ ada iklan, baik iklan makanan, iklan tawaran jasa, seperti tawaran jasa itu misalnya seperti Gojek, ataupun yang ada misalnya GrabFood, atau media-media yang lainnya, atau tawaran-tawaran jasa yang lainnya. Nah, di situ, ketika kalian melihat iklan di televisi itu, kalian jadi mengetahui ada tawaran-tawaran jasa ataupun produk seperti itu. Produk ini misalnya produk makanan, sabun, dan yang lain sebagainya. Nah, melalui iklan itu, kalian jadi tahu dan kalian bisa membelinya. Ketika kalian membelinya, nah itu menjadi keuntungan bagi si pebisnis atau orang yang memproduksi barang tersebut. Ini adalah salah satu contoh iklan. Sprite, nyatanya nyegerin. Nah, ini adalah salah satu minuman yang mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi, sering anak-anak jumpai. Anak-anak juga mungkin sudah pernah mengonsumsinya. Selanjutnya, pengertian slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu.
Fungsi dari slogan adalah slogan dibuat untuk mengajak seseorang melaksanakan sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk atau menaati suatu aturan yang telah dibuat. Anak-anak bisa memperhatikan contoh berikut. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ini adalah perkataan pendek atau kalimat pendek yang bertujuan untuk mengajak orang atau memotivasi orang, menghimbau orang untuk menaati suatu aturan, yaitu menjaga kebersihan agar kita bisa sehat. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar orang yang membuang sampah pada tempatnya. Di sini adalah ajakan atau himbauan untuk orang bisa menjaga kebersihan. Ya, yang nampak di sini adalah kalimat atau perkataan pendek tadi yang menarik. Nah, anak lihat di sini, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Itu dikasih huruf besar semua atau huruf kapital. Inilah yang disebut dengan slogan. Atau bisa juga slogan itu bisa diartikan juga sebagai moto. Jadi kalau kita mau supaya bisa sekolah kita sehat, kita harus menjaga kebersihannya. Anak-anak lihat di sini, ini perkataannya pendek saja anak, atau kalimatnya pendek saja, tapi menarik dan juga mudah diingat. Jadi anak-anak ketika anak-anak makan, selesai makan di sekolah misalnya ada sampah, anak-anak menjadi ingat melalui tulisan-tulisan ini, sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk membuang sampah pada tempat. Itu contoh slogan. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang berikut adalah poster. Apa sih poster itu? Poster adalah iklan atau pemberitahuan yang berbentuk plakat atau kata-kata dan gambar yang dipasang di tempat umum. Poster kebanyakan dipasang di tempat-tempat strategis di jalan-jalan utama sehingga mudah dilihat oleh orang yang lewat di jalan. Jadi mungkin anak-anak juga sudah pernah melihat poster di jalan. Ada banyak sekali poster-poster yang dipasang di jalan yang berbentuk kata-kata dan gambar, yang berisi kata-kata dan gambar. Nah, fungsi dari poster-poster itu adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Contohnya seperti ini, anak-anak. Misalnya, ini poster di sini, poster ini berisi informasi layanan masyarakat, yaitu cara memakai masker yang benar. Sekarang ini kita ada dalam masa pandemi COVID-19. Di sini disampaikan atau diinformasikan tentang cara memakai masker yang benar. Siapa saja yang perlu menggunakan masker, caranya bagaimana. Kemudian, juga cara pencegahan dari COVID-19 ini seperti apa. Nah, biasanya kita temui poster-poster seperti ini di tempat-tempat umum. Ketika kita lewat, kita bisa melihatnya, dan di situ kita bisa membaca dan juga melihat gambar yang ada. Jadi tadi kan disebutkan di situ, poster itu kan merupakan pemberitahuannya, iklan yang dalam bentuk plakat. Plakat itu adalah kata-kata dan gambar. Nah, seperti ini, kata-kata dan gambar. Dan ini berupa kata-kata saja, tapi juga ada gambar, dan gambarnya itu lebih banyak lagi, anak-anak. Kalau tadi slogan itu kan gambarnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu, tapi kalau di poster ini gambarnya lebih banyak lagi. Di setiap penjelasan ada gambarnya, jadi lebih jelas lagi. Ya, demikian penjelasan dari Ibu anak-anak. Jadi, kesimpulannya, iklan itu adalah pemberitahuan yang berisi informasi penawaran barang atau jasa. Sedangkan slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat oleh orang banyak, oleh orang lain, sehingga orang itu termotivasi untuk melakukan apa yang tertera dalam slogan tersebut. Kemudian poster. Poster itu adalah iklan atau pemberitahuan
dalam bentuk kata-kata dan gambar. Ketiganya disampaikan bisa dalam bentuk berisi pengumuman, bisa penawaran barang atau jasa, ataupun juga untuk layanan masyarakat. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing. Ya, demikian penyampaian materi dari Ibu. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom, kemudian dikumpulkan kembali sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Kalian juga bisa mencari informasi tambahan, baik itu bisa searching di Google, ataupun juga kalian bisa membaca buku cetak kelas 8 atau pelajaran bahasa Indonesia yang kalian miliki. Sekian penyampaian Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan selamat pagi.